Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar video pembelajaran latihan soal UKK, ujian kenaikan kelas pendidikan agama Islam kelas 4. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita segera mulai ya. Yuk. Baiklah, marilah kita mulai untuk mengerjakan latihan soal UKK atau ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester 2 pendidikan agama Islam kelas 4 ya. Baik, marilah kita awali dengan doa atau membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita masuk Romawi 1 atau A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Min syarri ma khalaq. Nah, cara membaca lafadz yang digarisbawahi tersebut yaitu titik-titik. A. Jelas, B. Samar-samar, C. Mendengung, D. Memantul. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D. Memantul ya. Kenapa memantul? Karena di sini ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf di akhir kalimat ya. Soal nomor 2. Salah satu sifat wajib pada Rasul adalah fatonah yang artinya titik-titik. A. Jujur, B. Dapat dipercaya, C. Cerdas, D. Menyampaikan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, cerdas. Perlu diingat ya, fatonah artinya cerdas. Soal nomor 3. Berikut ini adalah perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang tua, yaitu titik-titik. A. Mendengarkan nasihatnya, B. Mematuhi perintah baiknya, C. Menggunakan bahasa pertemanan, D. Membantu pekerjaan di rumah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya. Ketika berbicara tidak boleh menggunakan bahasa pertemanan ya kepada orang tua, harus bahasa yang halus. Soal nomor 4. Di antara rukun tayamum yang benar adalah di bawah ini kecuali ya, berarti yang salah. A. Niat tayamum, B. Mengusap wajah dengan debu, C. Mengusap kedua tangan dengan debu, D. Mengusap kepala dengan debu. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D ya, mengusap kepala dengan debu. Ini bukan termasuk rukun tayamum ya. Oke, soal nomor 5. Nabi Harun alaihissalam memiliki keistimewaan yang dapat membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam, yaitu titik-titik. A. Bisa membelah lautan, B. Mampu fasih berbicara, C. Bisa berbicara dengan binatang, D. Mampu menafsirkan mimpi. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, mampu fasih berbicara. Ini adalah kelebihan atau keistimewaan dari Nabi Harun alaihissalam. Soal nomor 6. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja titik-titik. A. Namrud, B. Abraha, C. Fir'aun, D. Jalut. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B. Abraha ya, Raja Abraha. Soal selanjutnya nomor 7. Lanjutan surat Al-Fil berikut ini yaitu wa arsala alaihim titik-titik. A. Bi ashabil fil, B. Fi tatlil, C. Toiron ababil, D. Kaasfim makul. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, yaitu wa arsala alaihim toiron ababil. Soal nomor 8. Kita harus yakin bahwa malaikat itu ada walau tidak terlihat. Mereka tercipta dari titik-titik. A. Api, B. Cahaya, C. Tanah,
D. Air. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, cahaya. Ini adalah asal dari malaikat, yaitu cahaya. Soal nomor 9. Tugas malaikat mungkar dan nakir adalah titik-titik. A. Meniup sangkakala. B. Mencatat amal baik dan buruk. C. Membagikan rezeki. D. Menanyai di alam kubur. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D ya, menanyai manusia di alam kubur. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Berikut ini adalah hal yang bukan manfaat gemar membaca. Adalah titik-titik. A. Menjadikan pintar. B. Membuat mata lelah. C. Memperbanyak ide. D. Menambah pengetahuan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B. Membuat mata lelah. Ini bukan termasuk manfaat membaca ya. Soal nomor 11. Ada beberapa ciri anak yang rendah hati. Salah satunya adalah titik-titik. A. Merasa buruk dan menyendiri di rumah. B. Pintar tapi merasa lebih bodoh dari yang lain. C. Suka memakai baju kotor dan kumuh. D. Mudah sedih dan tidak punya teman. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya. Walaupun pintar tapi tidak merasa pintar dan merasa lebih buruk dari yang lain. Itu adalah ciri anak yang rendah hati. Soal nomor 12. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, kecuali ya, berarti yang salah. A. Berbicara yang bukan bacaan sholat. B. Buang angin. C. Menguap dan bersin. D. Tertidur dan hilang kesadaran. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya. Menguap dan bersin tidak membatalkan sholat. Ingat-ingat ya. Oke, soal nomor 13. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini termasuk titik-titik. A. Syarat wajib sholat. B. Keutamaan sholat. C. Rukun sholat. D. Syarat sah sholat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, keutamaan sholat atau hikmah sholat ya. Sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Soal nomor 14. Salah satu wali songo yang mengajarkan falsafah moh limo atau tidak boleh melakukan 5 hal, yaitu titik-titik. A. Sunan Ampel. B. Sunan Giri. C. Sunan Bonang. D. Sunan Kudus. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, jawabannya adalah A ya, Sunan Ampel. Soal nomor 15. Sunan Kalijogo dalam berdakwah banyak membuat tembang lagu Jawa yang penuh makna. Di antaranya berjudul titik-titik. A. Pamer bojo. B. Tepung kanji. C. Ilir-ilir. D. Ninggal tatu. Jawaban yang paling benar yaitu ya, jelas ya, Ilir-ilir. Ini adalah lagu yang sangat bermakna ciptaan dari Sunan Kalijogo. Baiklah, sekarang masuk di Romawi 2 atau B ya. Isilah dengan isian jawaban yang benar. Baik, soal nomor 16. Toiron ababil. Perhatikan lafadz ini ya. Jelaskan kandungan hukum tajwid pada lafadz yang digaris bawahi tersebut. Baik, silakan difikirkan terlebih dahulu. Baik, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, kita jawab bersama-sama. Jawabannya di sini hukumnya adalah izhar halqi. Sekali lagi, izhar halqi. Kenapa? Karena ada fathatain atau tanwin bertemu dengan hamzah. Maka jika tanwin atau nun mati bertemu hamzah, dibaca jelas, izhar halqi ya, hukumnya jelas.
Oke, soal selanjutnya nomor 17. Sebutkan dua perbedaan antara malaikat dan jin. Silakan dipikirkan. Baik, sudah menemukan jawabannya ya. Ayo kita kerjakan atau kita jawab bersama-sama. Yang pertama, jika malaikat itu semuanya adalah taat kepada Allah. Jika jin ada yang taat, ada juga yang ingkar kepada Allah. Perbedaan yang kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jika jin memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Dan ada lagi beberapa perbedaan yang lain, boleh selain jawaban ini, asalkan memang benar perbedaan antara malaikat dan jin ya. Baik, selanjutnya soal nomor 18. Berikan dua contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan dipikirkan. Baiklah, sudah menemukan jawabannya ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama, contohnya adalah tetap mengerjakan tugas sekolah walau banyak dan susah ya. Jadi tidak boleh menyerah. Contoh kedua, tetap berangkat sekolah walaupun hujan deras. Nah, ini adalah dua contoh pantang menyerah. Boleh selain yang saya sebutkan, asalkan benar ya, contoh pantang menyerah. Baik, selanjutnya soal nomor 19. Hal-hal apa saja yang menjadikan seseorang wajib atau termasuk syarat wajib melaksanakan sholat 5 waktu? Jelaskan. Baik, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Baiklah, sudah menemukan jawabannya ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Syarat wajib sholat diantaranya yang pertama adalah beragama Islam ya, jelas. Harus beragama Islam. Jika bukan orang Islam, tidak wajib sholat. Yang kedua, sudah balik atau sudah mencapai batas atau dewasa ya. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat. Dan ada beberapa yang lain boleh disebutkan, asalkan benar syarat wajib sholat ya. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 20. Sebutkan 4 nama wali songo beserta nama lain atau sebutannya ya. Baik, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Baik, sudah menemukan ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sebutannya adalah Sunan Gresik. Yang kedua, Raden Rahmat. Sebutannya adalah Sunan Ampel. Yang ketiga, Raden Said. Sebutannya adalah Sunan Kalijogo. Yang keempat, Syarif Hidayatullah ya. Sebutannya adalah Sunan Gunung Jati. Boleh selain yang saya sebutkan di sini, kalian sebutkan, asalkan benar ya, nama wali songo beserta sebutannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita laksanakan bersama latihan soal UKK. Semoga dengan latihan soal tadi, kita semuanya nanti ketika ujian sesungguhnya dapat nilai yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan boleh klik subscribe maupun like dan juga disebarkan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa latihan soal ya. Baik, marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan hamdalah dan doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.